Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ratin dari OPJJ Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana promosi perpustakaan sekolah. Tugas 3, media teknologi. Adapun beberapa sistem di perpustakaan saya. Yang pertama, maksudnya tempat saya bekerja. Yang pertama ada tata tertib pengunjung, ada mengisi daftar pengunjung, mengembalikan buku tepat waktu, tenang selama di dalam perpustakaan, tidak berlari-larian, tidak makan dan minum di dalam perpustakaan. Adapun sistem perpustakaan peminjaman, yang pertama yaitu batas waktu 3 hari dari peminjaman termasuk buku umum, cerita, novel, dan lain-lain. Di sini maksudnya adalah jika siswa mau meminjam buku di luar daripada buku pelajaran, maka kita kasih waktu selama 3 hari. Di dalam 3 hari tersebut, jika belum menyelesaikan buku membaca dan masih mau meminjam, maka si peminjam atau siswa yang meminjam harus mengkonfirmasikan dulu kepada staf perpustakaan untuk memperpanjang jangka waktu peminjaman. Maksud daripada itu adalah tidak sedikit siswa atau pengunjung yang ketika meminjam buku dengan waktu yang lebih daripada yang ditentukan, misalkan 1 minggu, sering terjadi buku tersebut bisa hilang, bisa sobek segala macam. Jadi dari sistem yang kami terapkan di perpustakaan ini bertujuan untuk demi kebaikan buku ketika dikembalikan, untuk menjaga buku. Yang kedua ada batas waktu 1 semester dari peminjaman termasuk buku pelajaran, buku mata pelajaran. Di sini maksudnya buku 1 semester tersebut dipinjam selama siswa menjalani buku pelajaran tersebut selama 1 semester. 1 semester nanti ke depan kalau sudah selesai dikembalikan lagi, terus didata, kita lihat bagaimana sih siswa ini selama 1 semester menjaga buku ini. Dan yang seterusnya yaitu menginformasikan buku apa saja yang akan dipinjam kepada staf di perpustakaan dan jumlah buku. Maksudnya adalah sistem di perpustakaan kami di sini, sebelum meminjam buku, 1 orang mewakili untuk terkhusus untuk mata pelajaran, 1 orang mewakili mengasih tahu, melaporkan bahwa kelas ini memerlukan buku berapa, terus kita sebagai di staf di perpustakaan yang menyediakan buku apa saja yang akan dipinjam. Kenapa demikian? Karena jika berbondong-bondong siswa ke dalam perpustakaan, tentu akan menjadi suasana jadi ribut dan tata-tataan buku. Mungkin misalkan dari kelas 7, 8, 9, mereka akan sering keluar masuk karena waktunya mungkin sama, ngambil buku di waktu yang sama. Jadi tujuannya di sini adalah kami sebagai staf perpustakaan menyediakan berapa jumlah dan mendata untuk mengetahui jumlah buku yang dipinjam dengan keadaan buku bagus apa tidak. Jadi ketika dikembalikan nanti buku tersebut kita tahu. Dan di sini kita juga ada beberapa sanksi terhadap siswa yang telah melalaikan aturan-aturan dalam peminjaman tersebut. Terus sistem perpustakaan yang selanjutnya yaitu untuk pengembalian. Untuk pengembalian ini
Yang pertama, dikembalikan sesuai tanggal yang telah ditentukan oleh staf perpustakaan. Ya, tadi di atas dijelaskan bahwa misalkan selama 3 hari, setelah 3 hari belum selesai, boleh pengunjung siswa tersebut kembali ke perpustakaan untuk mengkonfirmasikan bahwa ingin meminta jangka waktu yang selanjutnya. Terus pengecekan buku. Staf akan mengecek kondisi buku yang dikembalikan. Di sini sudah dikatakan dari peminjaman di atas, yaitu dengan pengecekan buku tersebut maksudnya adalah untuk mengetahui kondisi buku apakah sesuai sama seperti yang pertama dipinjam atau ada kerusakan kah atau sebagainya. Jadi di sini secara tidak langsung kita meminta kepada siswa untuk bagaimana sih cara bertanggung jawab atas apa yang sudah dipinjam, contoh yang seperti buku tadi. Terus lewat dari tanggal yang ditentukan akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari. Maksudnya di sini jika siswa kelewatan daripada yang sudah ditentukan ini, terkhusus untuk yang 1 semester, itu akan dikenakan denda. Jadi maksudnya di sini adalah kita mengharapkan siswa untuk bertanggung jawab atas apa yang dipinjam, seperti buku pelajaran. Contohnya kalau untuk yang non pelajaran cerita atau novel, mungkin mereka akan menjalankan sesuai dengan aturan karena hanya berwaktu 3 hari. Sekian mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih.